Hai halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. So, di video kali ini aku bakal bahas alur cerita dari film Shikakumon. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja ke ceritanya. Film bermula ketika Sage terkuat bernama Gaius mengeluh akan kekuatannya yang tidak bisa berkembang lagi. Di sana kekuatan dikategorikan dari lambang pertama sampai lambang keempat. Lambang pertama unggul dalam produksi, lambang kedua unggul dalam kekuatan, dan lambang ketiga unggul dalam hal serangan beruntun. Agar dirinya bisa bertambah kuat, ia harus mendapatkan lambang keempat yang unggul dalam pertempuran jarak dekat. Sayangnya, lambang ditentukan sejak lahir, ia tak bisa diubah. Karena hal itu, ia memutuskan untuk bereinkarnasi, berharap dirinya mempunyai lambang keempat. Gaius bereinkarnasi menjadi seorang anak yang bernama Matthias. Dari pertama lahir sampai umur 6 tahun, ia mengumpulkan ingatan tentang kehidupan masa lalunya. Ia sangat bersemangat mengetahui bahwa dirinya yang sekarang mempunyai lambang keempat. Ketika berumur 12 tahun, Matthias memutuskan untuk pergi ke Akademi Sihir. Di perjalanan, Matthias bertemu dengan monster kelas bencana. Tapi hanya dengan sihir penguatan fisik dan tebasan tajam saja, ia dengan mudah bisa mengalahkan monster tersebut. Tiba di kota, Matthias melihat seorang gadis yang sedang meminta dibuatkan pedang sihir untuk temannya. Akan tetapi, si penempa tidak menyanggupi hal tersebut. Dikarenakan mustahil untuk membuatnya. Sampai pada akhirnya, Matthias menawarkan bantuan menambahkan sihir ke pedangnya nanti. Si gadis yang mendengar itu tanpa banyak basa-basi langsung menerima bantuan Matthias. Lalu sambil menunggu pedang ditempa, gadis itu memperkenalkan dirinya, mengatakan bahwa dirinya bernama Alma. Saat sedang mengobrol, teman Alma datang. Matthias melihat teman Alma. Lalu Alma memperkenalkan temannya kepada Matthias. Gadis cantik itu bernama Luri. Tak lama, pedang sudah berhasil dibuat, dan Matthias langsung memulai untuk memasukkan batu sihir ke pedangnya. Setelah proses selesai, semua kaget karena prosesnya sangat singkat. Dan saat mencoba pedangnya, tibalah hari pengujian masuk Akademi Sihir. Luri menggunakan pedang sihirnya dengan mudah mematahkan pedang si penguji. Lalu saat giliran pengujian pedang Matthias, ia dihadapkan dengan seorang ahli pedang. Sayangnya Matthias terlalu OP dan mengalahkannya dengan mudah. Semua orang yang melihat itu kaget dengan kehebatan Matthias dalam ilmu pedang. Begitupun saat pengujian sihir. Karena sihirnya terlalu kuat, ia menghancurkan arena pengujian. Alhasil, Matthias lulus ujian dengan nilai sempurna. Namun Matthias menyadari ada hal yang aneh. Lambang pertama Luri disebut lambang mulia dan yang terkuat, sedangkan lambang keempat seperti miliknya dianggap lambang gagal dan terburuk dari semua lambang. Yang lebih aneh adalah semua orang memakai sihir rapalan yang menurutnya sangat tidak efisien ketika dalam pertempuran.
服姿も可愛い。 Keesokannya, Matthias, Luri, dan Alma bersiap untuk upacara penerimaan siswa baru. Setelah pidato singkat, sebelum pergi, kepala sekolah menyuruh Matthias untuk menemuinya. Ternyata kepala sekolah meminta bantuan kepada Matthias untuk mengajarkan murid lain sihir tanpa rapalan. Di situ Matthias juga mengetahui bahwa di dunianya yang sekarang sihir tanpa rapalan sudah hilang. Juga kepala sekolah meminta bantuan lain, yaitu mengalahkan akademi pertama. Lalu semua murid mulai belajar sihir tanpa rapalan. Di sana Luri mengatakan, mengapa hanya sihir rapalan yang bisa dipakai? Mendengar itu, Matthias juga penasaran, apa penyebab sihir tanpa rapalan bisa menghilang? 1 bulan berlalu. Akhirnya tibalah hari pertandingan antara Akademi 1 dan 2. Saat akan bertarung, Matthias menyadari bahwa lawannya bukanlah manusia, melainkan iblis. Ia juga menyadari mengapa sihir tanpa rapalan hilang, yang ternyata iblis menyusup ke akademi dan membuat lambang keempat menjadi lambang sampah. Itu semua untuk membuat manusia menjadi lemah. Matthias memancing iblis supaya menggunakan sihir tanpa rapalan dan juga mengungkapkan wujud asli si anak sihir. Semua orang kaget melihat anak sihir yang mereka agung-agungkan ternyata seorang iblis. Si iblis yang melihat suasana tak kondusif memutuskan untuk melarikan diri. Sayangnya, Matthias dengan sigap langsung membunuh iblis tersebut. Karena telah mengalahkan iblis, Matthias diundang ke kediaman raja. Awalnya, raja ingin memberikan hadiah pedang kepada Matthias. Tapi setelah melihat ekspresi Matthias, raja mengatakan apa yang diinginkannya. Matthias mengatakan kalau dia menginginkan hak atas semua sumber daya yang ada di Dungeon. Matthias juga memberitahu, kemungkinan besar pasukan iblis akan segera menyerang dalam 3 bulan. Dan Matthias menawarkan solusi dengan cara membuat penghalang suci di sekitar kerajaan. Lalu raja menyetujuinya dan memberikan akses ke brankas kerajaan. Di sana, Matthias mengambil pedang yang telah dia buat di masa lalunya dan sebuah liontin untuk meningkatkan kekuatan yang diperoleh dari experience point. Di sekolah, terlihat sekarang para murid sudah terbiasa dengan sihir tanpa rapalan. Lalu Matthias mengajak membentuk party kepada Luri dan Alma. Awalnya, Luri dan Alma ragu untuk bergabung karena mungkin hanya akan membebani Matthias. Tapi Matthias langsung meyakinkan mereka. Hingga akhirnya party pun terbentuk. Matthias dengan lambang keempat unggul dalam jarak dekat akan menjaga bagian depan, sedangkan Alma bertugas untuk menyerang jarak jauh, dan Luri akan memberikan pendukung, menjadikan mereka party yang cukup ideal. Di dalam dungeon, Matthias mengajarkan cara memanah kepada Alma, sedangkan Luri diajarkan cara membuat peralatan sihir. Setelah keduanya menjadi kuat, Matthias memutuskan untuk memasuki lantai 10. Di sana, Luri dan Alma dihadapkan monster yang lemah. Tiba-tiba monster yang kuat muncul, tapi dengan kombinasi Luri dan Alma, monster itu dengan mudah dikalahkan. Merasa perjalanan sudah cukup, Matthias membuat tempat istirahat dengan sihir dan mengatakan kepada Luri dan Alma untuk beristirahat, sedangkan dirinya akan memasuki dungeon lebih dalam untuk mendapatkan Adamantite. Selain itu, dirinya ingin memastikan kemampuan bertarungnya. Setelah memasuki dungeon lebih dalam, akhirnya Matthias menemukan batu Adamantite.
dan Matthias menemukan monster kelas bos. アークサーペント。こいつの怖い。こいつの毒は地面を腐食させ。 Di situ Matthias merasa sangat bersemangat karena menemukan monster yang kuat. Meskipun sudah menggunakan sihir gabungan, tapi monster tersebut hanya tergores saja. Sampai akhirnya Matthias menggunakan jurus rahasianya dan berhasil mengalahkan monster tersebut. Di tempat lain terlihat para iblis yang merasakan guncangan ledakan dari dalam dungeon. Iblis pertama merasa was-was dengan ledakan tersebut, tapi iblis lain menenangkannya, mengatakan di zaman ini tidak mungkin manusia mempunyai kekuatan yang dahsyat.